Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, selamat malam. Selamat bergabung di ibadah VIP. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama bersama Bapak Gembala juga di sini. Kita mau bersatu hati, memuji, menyembah Tuhan. Kita mau mendedikasikan waktu kita sejenak setelah kita capek beraktivitas seharian, atau mungkin ada juga yang belajar dan bekerja. Kita mau duduk di bawah kakinya Tuhan, kita mau tenang dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, kami mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu selama seharian kami Tuhan. Sudah beraktivitas, sudah berlelah letih Tuhan. Kami tahu apapun yang kami lakukan, kami melakukannya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh hati yang sukacita Tuhan. Dan saat ini kami mau mengambil waktu sejenak Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan merasakan berkat-Mu. Kiranya Engkau saja Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kiranya hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami semua, agar apapun yang kami dengarkan bisa jadi hikmat yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati kita menyembah Raja yang mulia, kita mau sembah Dia dan masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama kita nyatakan dalam pujian hadirat-Mu. Saat umat mencari wajahnya,
malam ini kami juga akan siapkan hati kami untuk firman-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir dan membuka channel ini boleh mengalami berkat Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, sampaikanlah sepatah kata dari firman-Mu. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tanpa terasa kita akan mengakhiri tahun 2024 dan hari ini kita sudah berada di bulan Desember. Tinggal beberapa hari lagi kita akan tinggalkan bulan ini, tahun ini. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, kalau hari ini kita tetap dipelihara Tuhan luar biasa, tetapi kita percaya pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya sampai di bulan Desember ini, tidak hanya sampai di tahun 2024, tapi terus berlanjut. Yang pertama, kalau engkau ingin mengalami pemeliharaan Tuhan, harus mau dengar-dengaran suara Tuhan. Ya, dengar-dengaran suara Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau kita menempatkan diri kita itu sebagai domba di bawah pengembalaan, ya, kita menganggap Tuhan kita itu seperti gembala, dan kita juga menghormati, menghargai gembala kita, gembala di tempat di mana kita beribadah, mungkin gembala dalam komsel, gembala dalam mesbah keluarga, gembala dalam ibadah-ibadah yang lain. Nah, gembala itu kalau dia bersuara itu tidak hanya 1-2 domba saja, bisa ribuan domba itu ketika dengar suara gembala mereka langsung menghampiri, mereka langsung taat. Nah, kalau kita ini menempatkan Yesus sebagai gembala kita, maka kita harus dengaran suara Tuhan. Jadi kalau ingin diberkati Tuhan, harus dengar suara Tuhan. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri tahun 2024 ini, kita minta supaya ada suara Tuhan khusus bagi kita masing-masing untuk memasuki tahun 2025. Ya, kita minta sama Tuhan ada pesan khusus yang Tuhan berikan bagi hidup kita pribadi maupun bagi keluarga, rumah tangga, bahkan mungkin pekerjaan, bisnis yang kita tekuni. Kita mau dengar suara Tuhan untuk tahun 2025. Dan tahun 2025 ini kita dapat suara Tuhan bahwa 2025 yang akan kita masuki tahun depan ini sebagai tahun mujizat. Jadi harus dengar suara Tuhan. Yang kedua, kalau engkau ingin mengalami pemeliharaan Tuhan, dalam Keluaran 23 ayat 25, yang kedua adalah taat beribadah. Ya. Dikatakan begini, Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi yang kedua harus taat beribadah. Puji Tuhan, 2024 ini nyaris kita mungkin gak pernah bolos ibadah minggu, ibadah komisi, mungkin pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, 2025 harus ditingkatkan, harus rajin taat beribadah. Bagi engkau yang sepanjang 2024 belum pernah menginjakan kakinya di gereja karena dengan alasan ibadah secara online, saya berharap sebelum 2024 ini berakhir, saudara mau datang. Ya, ada ibadah Natal, ya, ibadah malam Natal, malam tahun baru, tutup tahun dan tahun baru, dan seterusnya. Di 2025 engkau taat beribadah, cari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, minumanmu, dan menjauhkan penyakit. Yang ketiga, ya, untuk kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kita juga harus melepaskan berkat. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Lukas pasal 6 ayat 38, kita diajar untuk memberi. Kalau kita mau diberkati, kita juga harus belajar memberi.
yang mengembalikan persepuluhan, dana misi, dana ucapan persembahan ucapan syukur, persembahan pembangunan, diakonia. Dan saya percaya ketika engkau melepaskan berkat, memberi, engkau juga akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih buat jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, penata layan yang sepanjang 2024 sudah dengan setia memberi bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan di hari Minggu, memberikan persembahan dana Natal yang saat ini masih kita butuhkan cukup banyak dana Natal kita. Ya, yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur karena sehat, karena sembuh, naik kelas, naik jabatan, mengucap syukur, puji Tuhan. Untuk dana misi yang sudah Bapak Ibu berikan, terima kasih atas nama bidang misi, mengucapkan terima kasih buat persembahan. Dan saya ingin katakan, ketika kita memberi, hidup kita akan pelihara Tuhan. Suatu hari ada jemaat yang WA saya, minta tolong, ya, minta tolong, dia mau tarik uangnya itu nggak cukup gitu untuk sejumlah uang yang bisa dia tarik. Pas saya waktu itu dalam keadaan nggak punya uang, saya screenshot saldo dari M-Banking saya kasih tunjuk 30.000 uang saldo saya. Saya bilang nggak bisa bantu, maaf. Oh begini Pak Gembala, saya hanya butuh 10.000 supaya saya bisa narik 50.000, katanya begitu. Jadi dia mau narik 50.000, uangnya kurang, jadi nggak bisa ditarik. Wah kalau 10.000 mungkin bisa ya, coba saya coba. Nah saya transfer dia uang 10.000, udah gitu nomor rekeningnya berbeda lagi dengan bank yang saya punya. Jadi kan artinya saya juga harus keluarkan biaya transfer gitu kan. Jadi saya transfer, berhasil. Terima kasih Pak Gembala, saya sudah bisa tarik. Ya karena katanya dia mau belanja gitu, uangnya nggak bisa ditarik kalau nggak 50.000, jadi dia tarik. Lalu kemudian saya dalam waktu hitungan mungkin sekitar setengah jam, ada orang transfer saya nggak banyak 100.000. Terus saya bilang sama jemaat ini, waduh puji Tuhan, waktu saya transfer ke kamu, ya saya dapat kiriman uang 100.000. Wah puji Tuhan Pak Gembala. Coba kalau gitu Bapak Gembala transfer aja 100.000-nya, nanti Bapak dikasih lagi sama Tuhan. Wah saya bilang kurang ajar lo, ya enak aja lo. Saya ngomong ini supaya saya mengajar sama dia supaya jangan hanya minta-minta. Ya minta dibeliin. Ada uang, ada panitia buka open PO lalu minta dibeliin. Ya ke satu orang minta, kalau orang minta kita mah susah, pesan satu orderan aja dia dapat 5. Ya minta, ada dagangan di kantin gereja, dia main robot, buat satu buat gua ya, beliin ya, bayarin. Oh iya kata yang dimintain. Dia ambil berapa? 3. Ada bilangnya 1. Jangan begitu. Ya. Kita harus berani memberi kalau engkau ingin diberkati Tuhan. Kalau engkau ingin pelihara Tuhan. Saya bilang begitu supaya saya ingin ingatkan, jangan hanya minta tapi memberi. Malah dia bilang kalau gitu yang 100.000-nya transfer aja lagi ke saya Pak Gembala. Nanti Pak Gembala dikasih 10 kali lipat. Enak aja loh saya bilang. Ya, jadi artinya gini, kita mau dipelihara Tuhan sepanjang 2025 ini, kita juga harus belajar untuk memberi. Ketika kita memberi, Tuhan memberkati. Wah, saya udah banyak alami. Sampai istri saya bilang, kamu gak punya uang tapi kamu bisa kasih ke orang lain uang 5.000-nya. Ya, setelah itu kamu gak punya uang, kamu kasih tip waktu bayar waktu saya beli bensin, ya saya kasih tip si petugasnya 5.000. Saya memang ya suamiku ini memang kalau lagi nggak punya duit malah dia royal. Iya saya kasih dia. Makanya saya kalau ke pom bensin, di beberapa pom bensin kalau saya ke pom bensin itu langsung sigap melayani saya, karena dia tahu bapak ini kalau habis kasih bensin, bapak beli bensin bayar, dia kasih uang tip 1, 2, ada mungkin 4 tempat yang biasa saya langganan bensin. Bahkan pernah ada satu orang melayani, waktu lihat saya datang ngisi, langsung temannya disuruh dioper ya ke stasiun yang lain,
Karena dia tahu kalau bapak ini beli bensin pasti kasih tip. Jadi harusnya temannya dapat tip dari saya, disuruh pindah ya biar dia dapat. Ini contoh aja ya, maksudnya begini. Kalau kita mau hidup memberi, kita akan dipelihara Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dengar suara Tuhan ya, beribadah dengan setia. Lalu yang ketiga, melepaskan berkat agar kita dipelihara Tuhan luar biasa. Terima kasih buat malam hari ini, buat pesan Tuhan yang sederhana. Kami percaya kami mengakhiri tahun 2024 ini kami tetap dipelihara Tuhan. Ketika kami masuk 2025 dengan janji Tuhan kami akan masuki dan Tuhan pelihara kami hidup kami diberkati dengan luar biasa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dengan segala kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha yang mereka kerjakan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, dan akan mengakhiri tahun 2024. Tuhan juga memberkati. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang sedang mengalami kelemahan Tuhan berikan kesehatan. Bagi yang sedang punya masalah, Tuhan bela dengan cara Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati gereja Betel, jemaat Batu Penyuru di mana kami beribadah. Kami juga percaya Tuhan pelihara gereja ini. Kami berdoa untuk panitia Natal 2024, kebutuhan dana Natal yang mereka butuhkan masih kurang, belum memenuhi targetnya. Tuhan juga akan berkati berlimpah-limpah. Tangan-tangan yang sudah memberkati panitia Natal dengan order makanan di kantin, ya mereka dengan proposal, dengan amplop dana Natal, dengan celengan dana Natal, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Malam ini kami akan istirahat tidur, istirahat dalam penyertaan Tuhan. Kami yang masih berada di jalan dan masih melanjutkan pekerjaan, Tuhan juga melindungi kami. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Shalom, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.